Halo, senang sekali bisa kembali menemani Anda semua. Hari ini kita mau menyelam lebih dalam lagi nih ke dunia LAB profile. Betul. Alat bantu yang keren banget ya, buat memahami gimana bahasa seseorang itu bisa mengungkap pola motivasi dan cara berpikirnya. Iya kan? Nah, kali ini kita nggak cuma bahas pola satu-satu lagi, tapi melangkah lebih jauh ke bab 22 dari buku Words That Change Minds. Fokusnya, bagaimana pola-pola ini berkombinasi. Tepat sekali. Kita akan coba kupas tuntas bagaimana berbagai pola motivasi dan produktivitas ini saling berinteraksi gitu. Jadi bisa menciptakan lapisan pemahaman yang lebih kaya, sumber kita ya bab 22 buku itu. Oke, siap. Mari kita mulai bongkar ini. Misi kita kali ini adalah ngasih Anda pemahaman yang lebih tajam dan praktis lah ya, tentang gimana kombinasi pola ini membentuk perilaku kompleks di sekitar kita. Iya, kita akan lihat contoh-contohnya nanti. Dari yang skala besar seperti skandal purporat. Sampai kebiasaan kita sehari-hari, bahkan mungkin cara sebagian orang mencoba mempengaruhi kita gitu ya. Persis. Ini penjelajahan yang kita rancang khusus buat Anda yang mendengarkan. Yang menarik di sini adalah, kenapa sih fokus ke kombinasi jadi penting? Nah, itu dia. Karena manusia itu kan kompleks ya, nggak sesederhana satu etiket atau satu pola aja. Kita jarang banget beroperasi hanya dengan satu pola dominan di setiap situasi. Jadi interaksi antar polanya ini yang lebih penting. Betul. Interaksi antar pola inilah yang justru ngasih gambaran jauh lebih akurat tentang apa yang mendorong seseorang dan gimana mereka cenderung bertindak dalam konteks spesifik gitu. Ini lebih dari sekedar teori loh, tapi wawasan praktis. Oke, jadi gimana kita bisa mulai ngenalin kombinasi pola ini? Ada trik khusus nggak? Atau mungkin pertanyaan tambahan gitu? Sebetulnya kuncinya bukan di pertanyaan baru sih, tapi lebih ke pendengaran yang, lebih cermat. Kita perlu perhatikan pola-pola mana aja yang muncul bersamaan pas seseorang ngomongin suatu topik atau konteks tertentu. Contohnya gimana tuh? Misalnya pas seseorang cerita soal kerjaan mereka, kita mungkin dengar pola internal keluar. Artinya kan, mereka cenderung mutusin berdasarkan standar atau penilaian mereka sendiri. Oke, internal. Nah, barengan sama itu, mungkin muncul juga pola options. Artinya, mereka suka cari cara-cara baru, alternatif, bahkan mungkin sedikit nakal gitu ya, melanggar aturan demi efisiensi atau keunggulan. Hah, nakal, menarik. Terus, bisa jadi ada juga pola think. Ini menunjukkan fokus utama mereka itu ke tugas, sistem, data, atau ide itu sendiri, bukan ke hubungan antar manusia. Ah, jadi kalau ada kombinasi internal, options, sama think ini muncul barengan, artinya orang ini lebih suka kerja sendiri, perlu keleluasaan coba hal baru dalam tugasnya, dan fokusnya ya ke kerjaan itu sendiri, bukan ke tim atau perasaan orang lain. Persis, kombinasi itu ngasih lukisan yang lebih bernuansa lah ya, daripada kita cuma bilang orang itu mandiri. Buku ini juga ngasih contoh lain yang cukup jelas loh. Bayangin seseorang dengan kombinasi pola, away from. Away from, oke. Motivasi utamanya menghindari masalah atau hal negatif. Betul. Terus eksternal. Dia butuh validasi atau feedback dari luar buat tahu hasil kerjanya bagus atau enggak. Eksternal butuh pengakuan luar. Pulih. Ditambah lagi, person. Fokus utamanya ke orang, perasaan, dan hubungan. Wah, itu kombinasinya. Kedengarannya kayak resep jitu buat gampang banget menyerap energi negatif atau masalah orang lain ya. Jadi ikut terbebani gitu. Anda nangkepnya cepat banget, tepat. Kombinasi itu bikin mereka sangat rentan sama kondisi emosional orang di sekitarnya. Nah, menariknya nih, buku ini nunjukin kalau kita ubah satu aja dari pola itu. Diubah gimana? Misalnya, person kita ganti jadi thing. Fokusnya jadi ke tugas, solusi, atau sistem. Dinamikanya bisa sedikit geser loh. Oh iya, gimana gesernya? Orang ini mungkin masih tetap peka ya sama masalah orang lain, kan ada other, feeling, away from tadi. Tapi fokusnya cenderung gerak ke arah, oke, apa nih yang bisa kita lakuin buat selesaiin masalah ini, daripada cuma ikut larut dalam emosi. Menarik. Jadi nggak cuma ikut sedih bareng, tapi lebih cari solusi. Nah, itu dia. Ini nunjukin betapa kuatnya analisis kombinasi pola ini. Oke. Dasar pemahamannya udah cukup kuat nih kayaknya. Sekarang, yuk kita coba terapkan ke beberapa contoh nyata yang dibahas di bab 22. Nah, ini nih bagian yang sangat menarik menurut saya. Yang pertama kan cukup menggemparkan dunia ya, analisis profil penipu dalam skandal emisi Volkswagen. Gimana kombinasi pola main di sini? Iya, analisis di buku ini memang merujuk ke laporan investigasi dari New York Times.
Penting banget nih digarisbawahi dulu. Ini adalah analisis pola berdasarkan deskripsi perilaku yang dilaporkan ya. Bukan penghakiman atau upaya cari pembenaran. Sip, dicatat. Jadi, gimana konteksnya VW waktu itu? Kriterianya apa? Kriteria kunci VW saat itu kan jelas banget dan ambisius. Jadi produsen mobil nomor 1 dunia, nyalip Toyota. Gila, ambisius banget. Terus kombinasi polanya gimana terurainya menurut analisis ini? Berdasarkan deskripsi tindakan para eksekutif yang terlibat, ada beberapa pola yang kelihatan menonjol barengan. Pertama, pola toward yang kuat banget, dorongan besar buat ngejar tujuan ambisius itu. Oke, toward, kejar target. Kedua, pola internal yang dominan. Keputusan dibuat berdasarkan apa yang dianggap penting buat tujuan internal perusahaan. Ngalahin Toyota, dapetin keunggulan kompetitif, meskipun itu nabrak aturan atau standar eksternal, kayak regulasi emisi di Amerika Serikat. Jadi internalnya bikin mereka merasa benar melakukan itu demi tujuan perusahaan. Dari pencarian cara cerdik buat dapat keunggulan, yang dalam kasus ini ya melahirkan toleransi terhadap pelanggaran aturan. Options buat cari celah ya. Iya. Terakhir, nah ini setelah keputusan buat ngakalin sistem dibuat secara internal, mereka nerapin pola procedures. Mereka ngikutin langkah-langkah sistematis buat implementasi software curang itu. Seolah-olah ini ya prosedur kerja biasa aja. Jadi ini kayak badai yang sempurna gitu ya. Dorongan kuat capai tujuan, toward, keyakinan bahwa tujuan itu menghalalkan cara, internal, keberanian cari celah dan langgar aturan, options, terus semuanya dieksekusi dengan disiplin, procedures. Analisis ini benar-benar nunjukin gimana kombinasi pola bisa ngarah ke keputusan besar yang, ya ampun, sangat bermasalah dalam organisasi. Tepat. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kombinasi spesifik ini fokus kuat ke tujuan akhir, nggak peduli konsekuensi negatif atau aturan luar. Mutusin sendiri benar salahnya tindakan, berani langgar batas, terus disiplin eksekusi rencana, walau curang, memang menciptakan probabilitas atau kemungkinan yang lebih tinggi buat terjadinya perilaku menipu skala besar. Kemungkinan ya, bukan kepastian. Betul. Perlu ditekanin lagi, ini analisis kemungkinan berdasarkan pola yang teramati, bukan ramalan pasti. Lab Profile bantu kita memahami kecenderungan dalam konteks, bukan memprediksi masa depan individu. Poin yang sangat penting. Kita di sini cuma melaporkan analisis dari sumber, netral aja. Nah, contoh berikutnya yang diangkat bab 22 ini, wah jauh lebih sensitif. Proses radikalisasi. Topik yang kompleks dan berat banget ini. Gimana Lab Profile bisa bantu kita memahami sebagian dinamikanya tanpa terjebak penyederhanaan yang berlebihan? Pendekatannya mirip sebetulnya. Analisis dalam buku ini ngacu ke tulisan David Brooks yang bahas karya klasik Eric Hoffer, The True Believer. Fokusnya itu pada kondisi lingkungan dan kombinasi pola individu yang bikin seseorang jadi lebih rentan terhadap ideologi radikal. Perlu diulang lagi nih berarti ya? Iya, perlu banget. Sekali lagi, ini murni analisis kondisi yang dilaporkan sumber, bukan bentuk dukungan atau pembenaran terhadap radikalisme itu sendiri. Kita harus hati-hati sekali. Oke, siap. Mari kita bedah kondisi lingkungannya dulu. Apa yang disebut dalam analisis itu? Menurut analisis yang dikutip, lingkungan yang rentan itu adalah ketika struktur sosial yang mapan mulai runtuh. Ini ganggu pola procedures, cara-cara baku yang biasa diikutin, dan sameness, rasa stabilitas dan prediktibilitas yang jadi pegangan banyak orang. Jadi kayak kehilangan arah gitu ya? Bisa dibilang begitu. Akibatnya, sering muncul kecenderungan di masyarakat buat nyalahin pihak luar. Ini cerminan dominasi pola eksternal, cari penyebab atau solusi di luar diri, dan reaktif, merasa jadi korban situasi tanpa kendali. Terus, dalam kondisi kosong dan bingung itu, Nah, disitulah muncul figur pemimpin atau ideologi baru yang janjiin perubahan drastis. Ini menarik banget buat pola difference. Dan nawarin solusi instan. Yang kemudian diikuti secara eksternal sama mereka yang merasa kehilangan arah tadi. Narasi yang dibangun seringkali fokus ke romantisme masa lalu gemilang dan janji masa depan utopis. itu kondisi makronya. Kalau profil individu yang dianggap lebih rentan dalam analisis ini gimana? Kombinasi pola apa yang muncul? Individu yang digambarkan rentan itu, mereka yang merasa sangat frustrasi sama keadaan saat ini. Polanya jadi reaktif, merasa nggak berdaya ubah situasi,
Away from, dorongan kuat buat lari dari kondisi buruk, dan feeling sangat dipengaruhi emosi negatif. Frustrasi, ingin lari, emosional. Iya, mereka juga kehilangan struktur atau pegangan dalam hidup. Kehilangan pola procedure, sameness, mungkin juga kehilangan koneksi sosial person atau tujuan kerja thing. Nah, kunci utamanya adalah mereka merasa nggak punya solusi dari dalam diri sendiri dan secara aktif cari jawaban atau arahan dari luar. Pola eksternalnya kuat banget. Jadi kombinasi rasa frustrasi mendalam, reaktif, away from, feeling, kehilangan pegangan hidup, procedure, sameness, person thing, dan perasaan nggak bisa cari solusi sendiri, eksternal, ini bikin mereka kayak tanah subur yang siap nerima benih solusi radikal dari pihak eksternal. Bisa dibilang gitu ya. Kombinasi pola itu menciptakan kondisi psikologis yang sangat reseptif terhadap tawaran jalan keluar yang tegas dan sederhana dari pemimpin atau ideologi luar. Tapi, Apa? ada catatan penting yang juga disorot di buku ini. Analisis kombinasi pola ini belum sepenuhnya ngejelasin lompatan dari sekedar tertarik, jadi bersedia bertindak ekstrim, melakukan kekerasan, atau korbani nyawa. Kenapa belum bisa dijelaskan? Karena individu dalam deskripsi ini seringkali masih dominan di mode reaktif. Perlu analisis yang lebih dalam lagi. Mungkin pakai alat bantu lain, di Suber disebut sekilas teknologi pemetaan bahasa lanjutan buat memahami transisi krusial ke mode siap bertindak, ke mode proaktif dalam konteks aksi destruktif itu. Ini ingetin kita lagi ya soal batas-batas analisis pola dan betapa kompleksnya perilaku manusia, apalagi di isu seberat ini. Oke, kita sampaikan ini sebagai pemaparan analisis dari sumber dengan kehati-hatian penuh. Baiklah, mari kita geser ke area yang lebih personal dan mungkin relevan buat banyak dari kita. Mengubah kebiasaan. Apa kata bab 22 soal ini dari sudut pandang LAB Profile? Nah, ini menarik nih. Kalau kita lihat pakai kacamata LAB Profile, sebuah kebiasaan itu sendiri sebetulnya adalah kombinasi pola yang udah mapan. Ada procedures, karena kita lakuin dengan cara yang sama tiap kali. Oke, procedures. Ada sameness, karena kita ulang terus-menerus. Dan seringkali didasari keputusan internal, kita merasa ini memang kebiasaan saya. Saya milih melakukannya. Sameness dan internal, jadi otomatis gitu ya? Betul. Uniknya, analisis dalam buku ini bilang, justru karena kombinasi pola pembentuk kebiasaan inilah, seringkali lebih mudah buat bangun kebiasaan baru daripada ngilangin total kebiasaan lama. Loh, kok bisa gitu? Bukannya mulai sesuatu yang baru juga sulit? Ya tentu butuh usaha, tapi ngilangin kebiasaan lama itu artinya kita secara langsung ngelawan pola procedures dan sameness yang udah otomatis dan nyaman banget buat kita. Melawan arus kebiasaan lama. Iya, sedangkan pas bangun kebiasaan baru, meskipun awalnya perlu dorongan, kita sebetulnya lagi memprogram pola procedures dan sameness yang baru. Nanti kalau udah terbentuk, pola itu malah kerja buat kita. Buku ini ngutip beberapa studi menarik buat gambarin ini. Studi apa aja tuh? Salah satunya ngirim pesan teks pengingat ke kelompok usia 19-25 yang termasuk peminum berat. Pengingatnya bersifat eksternal kan, datang dari luar diri mereka. Dikirim sebelum dan sesudah akhir pekan. Ternyata, terbukti bantu ngurangin jumlah alkohol yang mereka minum. Oh, jadi pemicu eksternal bisa efektif ya di awal perubahan? Kelihatannya begitu, untuk fase awal. Itu kan buat memulai perubahan. Gimana biar awet, biar tahan lama? Nah, ada studi lain yang hasilnya cukup signifikan. Kali ini di anggota gym. Mereka dikasih insentif awal $10 tiap kali datang. Ini jelas pemicu eksternal, reward dari luar, dan sifatnya toward, dapatin sesuatu yang positif. Dikasih duit buat nge-gym. Menarik. Buat mempertahankannya, sebagian ditawari apa yang disebut kontrak komitmen. Ini kombinasi cerdas banget. Ada unsur internal, saya sadar mutusin nyisihin uang saya sendiri sebagai jaminan. Oke, internal karena keputusan sendiri. Ada unsur eksternal pihak gym yang berwenang nentuin saya berhak dapat uang itu balik atau enggak, berdasarkan catatan kehadiran. Eksternal karena ada pihak luar yang ngatur. Dan tentu saja sifatnya toward tujuannya
ya dapetin uang itu kembali. Hasilnya? Kelompok dengan kontrak komitmen ini 20% lebih mungkin buat tetap rutin nge-gym, bahkan 3 tahun kemudian. Wow, 20% lebih mungkin setelah 3 tahun itu gede banget loh. Jadi kuncinya buat bangun kebiasaan baru yang awet itu kita perlu ciptain prosedur dan sameness, konsistensi. Dan seringkali dibantu kombinasi pemicu awal sama mekanisme pemeliharaan yang melibatkan campuran pola internal dan eksternal, plus fokus ke tujuan toward. Benar sekali. Motivasi awal mungkin bisa aja datang dari away from. Misalnya, saya harus berubah karena nggak mau sakit, atau aduh celana jeans sudah sempit. Itu bisa jadi pemicu kuat di awal. Tapi buat jangka panjang. Nah, untuk keberlanjutan jangka panjang, analisis di buku ini nyaranin kalau motivasi toward fokus ke manfaat positif yang mau diraih, kayak jadi lebih sehat dan bugar, cenderung lebih kokoh buat mempertahankan kebiasaan. Sangat masuk akal. Oke, terakhir nih. Mari kita bahas fenomena yang mungkin sering Anda jumpai juga. Para guru self-help. Bab 22 ini juga nyoba ngebongkar gimana sebagian dari mereka pakai pemahaman atau mungkin intuisi ya soal pola ini buat bikin Anda tertarik beli produk atau program mereka. Gimana tuh mekanismenya? Ya, analisis di buku ini merujuk ke sebuah artikel atau presentasi kunci judulnya Sex, Diets, and Success. Taktik yang sering dipakai itu mulai dengan ngajak audiens buat bermimpi besar. Mimpi besar? Maksudnya? Bayangin hidup ideal penuh kekayaan, mobil mewah, sukses instan, hubungan sempurna, dan sebagainya. Sesi visualisasi yang kuat banget biasanya. Oh, yang bikin kita ngebayangin enaknya gitu ya, gambaran yang menggiurkan banget pastinya. Nah, kombinasi pola apa yang lagi dimainin atau dipicu di audiens pas momen itu? Nah, ini dia inti analisisnya. Proses diajak mimpi dan bayangin hasil akhir kayak gitu cenderung mencu kombinasi pola reaktif. Kenapa? Karena audiens kan cuma bayangin secara pasif, mereka belum lakuin aksi nyata. Oke, reaktif. Terus? Terus options. Pikiran melayang ke berbagai kemungkinan tak terbatas. Wah, segalanya mungkin nih. Dan seringkali kuat banget di pola C, fokus ke gambaran visual di kepala. Reactive options C. Terus, di mana letak jebakannya? Kenapa kombinasi pola itu bisa jadi masalah? Masalahnya adalah kombinasi pola yang dominan pas kita lagi bermimpi, reactive, options, C, ini justru seringkali bertolak belakang sama kombinasi pola yang dibutuhin buat benar-benar bertindak secara konsisten dan capai sukses di dunia nyata. Oh, beda ya pola buat mimpi sama pola buat aksi. Beda banget seringnya. Kesuksesan itu biasanya butuh pola proaktif, ambil inisiatif, mulai tindakan, dan terutama procedures, kemauan dan kemampuan buat ngikutin langkah-langkah spesifik secara disiplin dan berulang-ulang. Jadi, audiens dibikin masuk ke mode mimpi, terus ditawari solusi atau produk yang sebetulnya butuh mode aksi yang beda banget biar bisa berhasil. Wah, ini kayak ngejual peta harta karun ke orang yang lagi terbius di sofa dong. Anda menggambarkannya dengan sangat pas. Akibatnya ya gitu, orang beli program atau produk itu dengan semangat tinggi karena terbuai sama bayangan hasil akhir, reactive, options. Tapi pas dijalankan, Nah, karena mereka nggak secara sadar atau nggak dibantu buat masuk ke mode procedures atau proaktif yang dibutuhin buat jalanin program itu hari demi hari, mereka seringkali gagal nerapinnya secara konsisten. Terus mereka merasa gagal, mungkin nyalahin diri sendiri, saya memang nggak disiplin. dan ujung-ujungnya, Ironisnya, ini bikin mereka lebih rentan lagi buat cari dan beli produk self-help berikutnya, dengan harapan palsu yang sama. Jadi kayak siklus yang nguntungin penjualnya terus. lingkaran setan pembelian yang didorong ketidaksesuaian pola. Gila, menarik banget ini. Iya, yang patut dicatat juga, buku ini membedain taktik ini sama pendekatan yang lebih etis. Disebutnya mitra kemajuan, partners in progress. Pendekatan etis itu justru fokus bantu orang buat memahami dan ngaktifin mode berpikir dan bertindak proaktif, prosedur, yang benar-benar dukung pencapaian tujuan mereka. Bukan cuma jual mimpi indah. Fokusnya ke proses dan aksi nyata. Oke, jadi apa nih artinya semua pembahasan ini buat Anda yang lagi dengerin? Memahami gimana pola-pola LAB profile ini berkombinasi, itu ngasih kita lapisan pemahaman yang jauh lebih dalam ya soal perilaku manusia. Kita bisa mulai lihat benang merah kenapa individu, tim, atau bahkan organisasi besar kayak VW tadi ngelakuin apa yang mereka lakuin dalam konteks tertentu. Betul. Dan ini bukan sekedar pengetahuan teoritis yang menarik aja. Ini alat praktis yang bisa banget Anda manfaatin.
Dengan ngenalin interaksi pola ini, Anda bisa navigasi komunikasi jadi lebih efektif, lebih peka sama dinamika pengaruh yang lagi kerja di sekitar Anda. Dan bahkan bisa ngerancang strategi yang lebih pas buat perubahan diri atau bantu orang lain berubah juga ya? Persis. Ini semacam jalan pintas lah buat jadi lebih well-informed soal kompleksitas manusia. Benar, ini soal memahami proses di balik layar ya, bukan cuma ngasih label di permukaan aja. Tepat sekali. Penting banget buat selalu ingat kalau LAP profile dan analisis kombinasinya itu alat buat memahami proses berpikir dan motivasi seseorang dalam konteks spesifik. Ini bukan alat buat menghakimi atau ngasih label permanen ke individu. Jadi tujuannya lebih ke membangun jembatan pemahaman ya? Iya, tujuan utamanya pakai wawasan ini buat bangun jembatan pemahaman, ciptain komunikasi yang lebih berintegritas dan efektif, dan pada akhirnya ya membina hubungan yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat betapa kuatnya pengaruh kombinasi pola ini, mulai dari keputusan strategis di ruang rapat perusahaan raksasa, sampai pilihan kata kita dalam percakapan sehari-hari, atau bahkan dalam perjuangan kita ngubah kebiasaan kecil, Gimana kalau... gimana kalau Anda mulai coba lebih sadar, ngamatin tanpa menghakimi ya, kombinasi pola apa yang muncul pas Anda ngobrol atau interaksi. Atau pas Anda ngamatin orang lain. Wawasan baru apa soal diri Anda atau soal cara dunia di sekitar Anda bekerja yang mungkin muncul dari observasi sederhana ini. Wah, sebuah pertanyaan reflektif yang menarik banget tuh buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.